Tahukah Anda apa itu sistem? Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur-prosedur yang saling berhubungan sinergi dari semua unsur-unsur dan elemen-elemen yang ada. Bagaimana dengan pengembangan sistem? Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Mengapa terjadi pengembangan sistem? Adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Adanya instruksi-instruksi baik dari atas pimpinan atau dari luar organisasi seperti peraturan pemerintah dan lain sebagainya untuk meraih berbagai kesempatan. Apa itu model prototype? Suatu proses pembuatan software yang bersifat berulang dan dengan perencanaan yang cepat di mana terdapat umpan balik yang memungkinkan terjadinya perulangan dan perbaikan software sampai dengan software tersebut memenuhi kebutuhan si pengguna. Bagaimana proses pembuatan model prototype? Analisis kebutuhan sistem sebagai dari studi awal bertujuan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan spesifik sistem. Kebutuhan spesifik sistem adalah spesifikasi mengenai hal-hal yang akan dilakukan sistem ketika diimplementasikan. Berikut spesifikasi kebutuhan sistem: input, output, proses, sumber data yang ditangani, dan kontrol. Analis sistem mendeskripsikan apa yang harus dilakukan sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Desain sistem menentukan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan tersebut. Desain sistem terdiri dari aktivitas desain yang menghasilkan spesifikasi fungsional. Paket software prototipe diuji, diimplementasikan, dievaluasi, dan dimodifikasi berulang-ulang hingga dapat diterima pemakainya. Tahap ini merupakan implementasi sistem di mana terjadi proses pembelajaran terhadap sistem baru, evaluasi secara teknis dan operasional, serta interaksi pengguna, sistem dan teknologi informasi. Apa saja tahapan dalam membuat model prototipe? Pengumpulan kebutuhan, membangun prototipe, evaluasi prototipe, mengkodekan sistem. Menguji sistem, evaluasi sistem, menggunakan sistem. Kelebihan model prototipe melibatkan user dalam analisa dan desain, punya kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak, mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi. Kelemahan model prototipe, proses analisis dan perancangan terlalu singkat, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah, tidak semua prototipe digunakan. Metodologi prototipe. Ada 4 metodologi prototipe, yaitu ilustratif, simulate, fungsional, evolutionary. Tujuan model prototipe: dibuatnya sebuah prototyping bagi pengembang sistem bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari pengguna sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan model prototipe yang dikembangkan. Sebab prototipe menggambarkan secara otomatis sistem untuk menjadikan sistem sesungguhnya lebih besar. Prototyping dapat diterapkan pada pengembang sistem sesungguhnya besar dengan harapan agar proses pengembangan dapat berjalan dengan baik, terdata serta dapat sesuai waktu. Bentuk-bentuk prototipe menurut prototype out. Metodologi prototipe. Metodologi prototyping tidak terlalu rinci membuat sistem dan hanya menggunakan konsep kata secara umum. High fidelity prototype. High fidelity prototype lebih rinci menggambarkan sistem mempunyai interaksi penuh dengan pengguna dan mempunyai penampilan sangat mirip dengan produk sebenarnya. Studi kasus kami mengenai implementasi prototipe dalam e-tourism Desa Wisata Organik Lombok Kulon. Apa itu e-tourism? E-tourism adalah aplikasi rekomendasi wisata dan perencanaan untuk membantu para wisatawan mengorganisasi perjalanan wisata. Lalu, bagaimana tahapan implementasi model prototipe pada e-tourism ini? Tahapannya yaitu analyze, quote and approve, create, stage test, dan build. Pada tahap analyze, dilakukan pengumpulan awal kebutuhan user. Pengumpulan dilakukan melalui focus group discussion atau FGD.
Pada tahap buat and approve, telah dikembangkan 3 sketsa atau prototipe awal dari e-tourism oleh peneliti. Pada tahap create, peneliti mengembangkan detail desain dan penulisan kode dari prototipe yang dipilih oleh user. Pada tahap stage test, peneliti melakukan beberapa pengujian pada e-tourism yang dibangun untuk memverifikasi apakah e-tourism telah benar. Pada tahap rilis, user diperkenalkan dengan e-tourism yang telah dibangun. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode FGD ketiga. Beberapa perubahan didapatkan dari user ketika pelaksanaan. Lalu bagaimana hasil akhirnya? Pada FGD kelima, akhirnya user menyetujui aplikasi dari e-tourism yang dikembangkan oleh peneliti. User memberikan persetujuan sehingga peneliti dapat mengakhiri siklus dari model prototipe yang digunakan. Jadi, apa saja yang dapat disimpulkan dari model prototipe ini? Metode ini sangat baik digunakan untuk menyelesaikan kesalahpahaman antara user dan analis sistem. Diperlukan perencanaan yang matang dalam pengembangan sistem, serta perlu untuk memperhatikan kelebihan serta kekurangan model ini untuk memenuhi kebutuhan user dengan maksimal.